Kesetiaan-Mu telah terbukti bagi setiap kami. Kau mengorbankan nyawa-Mu di atas kayu salib ketika kami masih berdosa. Terima kasih buat ketulusan hati-Mu menerima kami. Terima kasih untuk kebesaran hati-Mu Tuhan, menerima setiap keberadaan kami yang hancur bobrok. Engkau rela mati di salib bagi kami. Engkau bangkit membawa kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menjadikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu sebagai fondasi iman kami satu-satunya. Sehingga dalam setiap kondisi hidup kami Tuhan, kami tidak akan tergoncangkan. Karena Engkau menjadi fondasi kami dan Engkau menopang kehidupan kami. Sore hari ini, kami mau kembali belajar firman Tuhan. Kami mau disadarkan, diingatkan kembali untuk kami mau hidup kudus karena Engkau kudus. Urapi Bapak Pembina yang akan menyampaikan firman. Jamah setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih urapan Tuhan nyata buat Bapak Pembina. Urapan Tuhan nyata bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menangkap isi hati-Mu. Amin. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumahnya masing-masing atau juga yang ada di ruangan ini. Kita bersyukur kembali kita beroleh kesempatan di mana kita dapat datang kepada Tuhan. Ibadah itu artinya bahwa kita menghadap hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Puji-pujian yang tadi kita nyanyikan adalah puji-pujian yang merupakan satu ungkapan syukur kita dan penyembahan kita kepada Dia, kepada Allah yang kudus. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, kalau kita mau renungkan dan fahami, ibadah itu adalah satu kegiatan yang betul-betul harus dilakukan dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh ketulus ikhlasan. Sebab apa? Kita sedang menghadap tahta anugerah Allah yang kudus. Nah, pada petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berbicara tentang kekudusan untuk mengingatkan kita bahwa kita umat Tuhan, orang-orang percaya harus hidup dalam kekudusan agar kita dapat berkenan, bersekutu dengan Allah yang kudus. Ya, tanpa kekudusan kita tidak bisa mengenal Allah, melihat Allah, tidak bisa menikmati hadirat Allah. Dari sebab itu tidak heran ya, banyak orang datang di dalam ibadah tapi kok rasanya sebagai satu kegiatan, satu rutinitas, dan tidak dapat merasakan sesuatu yang membawa dampak perubahan hidup kita, memberikan dampak penghiburan dan sukacita bagi kita, memberikan dampak pengokohan iman pengharapan kita. Banyak loh itu terjadi, dan banyak sekali orang yang labelnya Kristen tetapi dia tidak mengerti bagaimana dapat menikmati lawatan dan hadirat Tuhan. Dari sebab itu mari pada petang hari ini kita sama-sama mempersiapkan hati kita mau merenungkan makna satu ibadah di dalam kita menyembah Tuhan. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita akan lihat sebagai pembuka di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. 1. Oke.
1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, ini merupakan satu nasihat daripada Rasul Petrus. Dia mengingatkan orang-orang percaya bagaimana caranya agar dapat bersekutu dengan Allah yang kudus, dapat menikmati lawatan Allah yang kudus, dapat menikmati berkat sukacita di dalam Allah yang kudus. Maka sebab itu Petrus katakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Wah, kalau berbicara tentang kekudusan, bagaimana mungkin? Memang manusia tidak bisa membuat dirinya menjadi kudus. Tetapi ada anugerah Allah, Allah yang kudus yang bertata di dalam kerajaan surga. Dia merindukan agar umat manusia dalam dunia ini dapat menikmati kebaikannya, dapat menikmati berkatnya, dapat menikmati anugerahnya. Maka Allah yang kudus menyediakan satu sarana, satu pribadi sebagai korban penebusan dosa manusia. Sehingga siapa yang percaya, dia dikuduskan, dibenarkan dalam perkenan kepada Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Roma 5, ayatnya yang pertama, Roma 5 ayat yang pertama di sini dikatakan, ini Rasul Paulus dia berbicara demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kedua rasul ini pribadi yang berbeda tetapi punya pemahaman yang sama. Di dalam Roma dikatakan, sebab itu kita yang benarkan karena iman. Kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri karena kita hidup di dalam dosa. Tetapi kita harus percaya dan beriman Allah yang kudus ingin bersekutu dengan manusia yang berdosa. Lalu Allah yang kudus menyediakan sarana penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan perkara ini harus kita terima dengan iman, dengan percaya. Kalau kita pakai logika kita, mana mungkin Allah yang kudus, yang tidak berbuat dosa, mana mungkin dia mau mati di kayu salib, menebus dosa-dosaku, menebus dosa kita. Pemikiran kita berkata demikian. Tetapi itu sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu melalui korban Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus dia katakan, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh perantara Yesus Kristus. Maka di dalam Roma 5 ayat 1 Rasul Paulus katakan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini harus kita nikmati, ini harus kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kalau kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan, kalau kita tidak bisa merasakan damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah, wah, bagaimana kita bisa bergairah di dalam ibadah? Bagaimana kita bisa semangat di dalam ibadah? Bagaimana kita dapat menikmati makna satu persekutuan di dalam hadirat Tuhan? Itu sulit, itu tidak mungkin. Maka sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, sesungguhnya ibadah yang kita selenggarakan ini adalah satu momen di mana kita menyediakan diri kita, hidup kita, segenap pikiran kita untuk meluangkan waktu dan memisahkan diri dari segala aktivitas lain di luar ibadah. Kita lakukan ibadah paling 1 jam, 1 jam seperempat. Relakah kita fokus di dalam ibadah? Relakah kita menyediakan waktu betul-betul untuk menikmati hadirat Tuhan? Maka sebab itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 tadi dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu.
Saat waktu kita ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, membawa diri kita di rumah Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan, mari kita singkirkan segala aktivitas pikiran kita yang mengganggu, untuk kita dapat bersekutu menikmati damai Allah. Ya, sebab kita ada di sini, pikirannya ada di rumah. Kita ada di sini, pikirannya bisa ada di mall. Itu tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu dan Anda sendiri yang mengerti. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, mari kita dapat merenungkan kedua rasul ini. Petrus, dia berbicara, untuk dapat bersekutu dengan Allah yang kudus, kitanya harus hidup di dalam kekudusan. Lalu Paulus juga menerangkan, tidak mungkin kita bisa hidup kudus tanpa penebusan di dalam Yesus Kristus, di dalam Roma. Dari sebab itu, kita yang dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus karena iman. Kita harus beriman di dalam proses ini. Memang kita tidak dilakukan sesuatu ritual secara khusus, tetapi kita percaya, yakin, roh kita berbicara, iman kita timbul, iman kita tumbuh setelah kita mendengar Injil. Maka kita percaya bahwa kematian Yesus 2000 tahun yang lalu itu untuk penebusan dosa umat manusia, termasuk kita, termasuk saya. Kembali kepada Petrus, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini Petrus kembali melanjutkan berbicara tentang kekudusan. Petrus punya pengalaman jatuh bangun di dalam iman. Petrus loh, murid Tuhan, kemana Tuhan pergi dia ada. Apa yang Tuhan sampaikan dia dengar. Apa yang Tuhan lakukan dia saksikan. Ketika Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan, Petrus pun ikut ambil bagian dalam pelayanan pembagian roti dan ikan kepada orang banyak. Tetapi dia pernah mengalami jatuh bangun di dalam Tuhan. Sampai-sampai Petrus, dia pernah menyangkal Tuhan. Lalu dia menyadari, apa yang membuat aku jatuh bangun? Apa yang aku mengalami keterpurukan di dalam pelayanan dan pengabdian kepada Yesus? Dia ingat, perlu kekudusan. Maka dia katakan di dalam, sebab ada tertulis. Petrus di sini mengingatkan orang-orang percaya, bukan aku yang hanya berpikir tentang kekudusan, tetapi memang ada tertulis. Sejak kapan? Di dalam Imamat 11 ayat yang ke-45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi Petrus, Rasul Yesus Kristus, dia ingat akan pesan apa yang dituliskan oleh Musa, pemimpin bangsa Israel yang diperintahkan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Di sana Musa tuliskan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Ibu Bapak Saudara terkasih, siapakah yang dituntun? Bangsa yang dituntun untuk keluar dari tanah Mesir? Umat pilihan Allah, bangsa Israel, bangsa yang dipanggil menjadi milik Allah. Di sana Allah bekerja membebaskan dari perbudakan. Supaya apa? Supaya mereka yang dibebaskan dari perbudakan daripada orang-orang Mesir dapat beribadah, menyembah kepada Allah yang kudus. Dikatakan supaya menjadi Allahku, Allahmu, menjadi Allahmu. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Allahmu, Allahnya siapa? Allah bangsa Israel. Allah mereka yang dipanggil keluar dari perbudakan dosa. Itulah Allah yang kudus. Itulah Allah yang mulia.
Itulah Allah yang tadi kita puji-puja sembah. Puji syukur pada Tuhan. Kita harus mengerti ini. Bagaimana kita harus mengerti? Tidak mudah. Perlu merenungkan. Perlu memahami. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, setelah kita memahami firman Tuhan, baru kita bisa melakukan firman-Nya. Itu pun kalau mau. Ya, banyak orang yang dengar firman Tuhan sudah banyak, ayat hafalan sudah ngelotok, mengerti firman Tuhan, tapi kalau tidak mau melakukan, juga tidak bisa mengalami kuasa kemenangan. Jadi Petrus pun berbicara tentang kekudusan bukan ujug-ujug, bukan tiba-tiba, tetapi memang dari dulu, dari zaman Musa pun Allah menuntun bangsanya keluar dari perbudakan Mesir, agar mereka bangsa umat pilihan Allah tetap hidup dalam naungan kekudusannya, dalam hadiratnya yang kudus. Dan nyata Allah hadir dalam perjalanan bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Allah yang sama itu juga yang membelah laut sehingga menjadi satu jalan keluar ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Itu hal yang sudah Allah lakukan. Allah yang sama itu yang saat ini ibu bapak saudara terkasih, kepadanya kita memuji dan menyembah. Dari sebab itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita hargai makna satu ibadah. Agar apa? Setiap kita beribadah, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sentuhan dan lawatan Tuhan yang selalu berdampak memberikan perubahan-perubahan di dalam setiap pribadi kita. Perubahan apa? Ketika kita mungkin datang di rumah Tuhan dengan beban keberatan, di rumah Tuhan kita menikmati hadirat dan lawatan Allah yang Maha Kudus. Di sana kita menikmati damai dengan Allah. Banyak orang mengatakan bahwa berjumpa dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan kapan? Oh iya ya, dulu saya pernah mengalami ini, Tuhan tolong. Cuma itu satu kali. Sayang. Mari kita buat di dalam setiap ibadah kita, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang membuat kita bergairah di dalam melayani Tuhan, bergairah di dalam mengiring Tuhan, bergairah di dalam beribadah kepada Tuhan. Betul. Ini menjadi satu pergumulan besar di mana kita hidup di dalam zaman dunia yang penuh dengan crowded, dengan permasalahan, dengan berbagai macam kesulitan. Banyak orang mengalami kelemahan di dalam iman percayanya. Tetapi mari kita kembali nikmati perubahan besar ketika kita berjumpa dengan Yesus. Slide yang kedua yaitu berubah karena berjumpa dengan Yesus. Di mana kita berjumpa dengan Yesus? Di rumah Tuhan. Ketika kita datang kepada Dia, ketika kita menyembah Dia, memang kita tidak bisa lihat Dia secara fisik, tetapi hadirat Allah yang kudus itu dapat kita rasakan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu engkau berjumpa pertama kali dengan Yesus Kristus. Pada waktu kita percaya dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Di sana kita harus mengalami perubahan. Mulai berubah dari apa? Dari akal budi. Dari pemahaman. Ini pun berdasarkan pengalaman Petrus. Ketika Tuhan bertanya, siapakah aku ini? Kata banyak orang. Lalu murid-murid mewakili banyak orang menjawab, engkau Yohanes, engkau salah satu nabi, engkau Elia, engkau salah satu nabi yang diutus. Tetapi apa katamu, hei murid-muridku, siapakah aku?
Saat itu Petrus menjawab, "Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Tuhan memberikan jempol, memberikan pujian. "Benar sekali apa yang kau katakan, Petrus." Saat itu Petrus bisa menjawab siapakah pribadi Yesus, karena dia beroleh hikmat daripada Allah. Bukan, Tuhan katakan bukan dari manusia, tetapi itu hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah, akal budi dari Allah, membuat Petrus berpikir benar. Tetapi tidak lama selang waktu itu, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaannya yang harus dialami di Yerusalem, dia akan ditolak, disiksa, mati di salib, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Apa Petrus katakan? Tidak demikian, ya. Petrus menegur Yesus. Tidak demikian. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Itu Petrus, pikirannya salah. Maka sebab itu Tuhan katakan, "Enyahlah engkau iblis." Ya kan? Tuhan menegur Petrus, kenapa? Berpikir secara salah. Akal budinya salah, mesti diperbaiki. Sekalipun di satu sisi dia bisa berakal budi dengan hikmat yang daripada Allah, tetapi di sisi lain dia bisa berubah pemikirannya. Itulah pemikiran manusia. Dari sebab itu Petrus katakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Tetaplah fokus dengan pikiranmu, dengan akal budimu, di mana engkau sudah mengalami satu perubahan di dalam pola pikirmu. Ini perubahan pemikiran ini harus terus dipertahankan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Ini menjadi jawaban. Kenapa ya? Ketika kita baru di gereja, di rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan, yes, amin, amin, keluar firman Tuhan. Apa ya? Itu firman Tuhan apa ya? Lupa lagi. Mengapa? Ya karena tidak dijaga pemikiran. Tidak dijaga hati. Dari sebab itu, Petrus katakan, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah, posisikan pengharapanmu seluruhnya. Amin. Jangan hanya sebagian berharap. Ketika kita sebagian berharap kepada ini, pasti ada sebagian berharap kepada yang lain. Itulah kebimbangan. Yakobus katakan, orang yang mendua hati tidak akan pernah mendapat apa-apa yang baik dari Allah. Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika kita datang di rumah Tuhan, ketika kita bersekutu menikmati hadirat Tuhan, Tuhan Allah yang kudus, Dia ingin menganugerahkan kasih karunia yang terbaik bagi kita semua. Dia ingin memberikan damai sejahtera yang terbaik bagi kita semua. Dari sebab itu Petrus katakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yesus menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita percaya itu bentuk penyataan Yesus. Lalu pengalaman dari Paulus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan paradigma. Di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini pengakuan daripada Rasul Paulus. Dulu kuanggap untung, pemikiranku ini hal yang menguntungkan, ini hal yang menyenangkan. Tetapi sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena Kristus. Di dalam ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Tujuannya satu, supaya aku memperoleh apa? Kristus. Nah, ini fokus. Fokus meletakkan pengharapan kita sepenuhnya akan kasih karunia Allah yang kudus, yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, mati di kayu salib. Itu kasih karunia Allah terbesar. Puji syukur pada Tuhan. Terlalu banyak orang hanya mengejar berkat, hanya mengejar mujizat, hanya mengejar kesembuhan,
hanya mengejar hal-hal yang bersifat sementara guna menopang hidupnya yang sementara dan fana di dalam dunia. Tetapi kurang memperhatikan satu anugerah yang nilainya tak terukur, yaitu anugerah kehidupan kekal. Amin. Nah, anugerah inilah yang harus kita fokus. Bagaimana caranya? Kita betul-betul harus terus hidup dalam kekudusan, di dalam pembenaran demi pembenaran yang terus Dia kerjakan melalui kehidupan kita masing-masing. Puji syukur pada Tuhan. Orang yang menyembunyikan dosa, orang yang menyembunyikan kesalahan, dia kehilangan semangat untuk beribadah. Dia merasa tertuduh ketika dia datang di rumah Tuhan. Sesungguhnya ketika orang itu merasa tertemplak, tersingkap dosanya, bersyukurlah, sebab saat itu pribadi itu kembali diingatkan untuk berkesempatan berseru mohon pengampunan daripada Tuhan. Sebetulnya itu. Tetapi iblis membuat orang yang tersinggung oleh kebenaran firman Tuhan, orang yang ditegur dosanya karena firman Tuhan, malah dia lari menjauh dari Tuhan. Orang yang lari menjauh dari Tuhan tidak akan memperoleh anugerah pengampunan. Dari sebab itu kita betul-betul harus memahami hal ini. Standar kekudusan itu standar Allah, bukan standar yang dibuat-buat oleh Petrus, bukan standar yang dibuat-buat oleh Paulus, tetapi tentang kekudusan dan Allah yang kudus itu sejak dahulu zaman Musa pun Allah sudah menekankan perlunya umat milik Allah hidup dalam kekudusan. Mengerti hal ini, kita perlu mengambil satu sikap komitmen sebagaimana Rasul Paulus. Apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Apa yang dahulu merupakan kepercayaan lamaku, setelah aku mengenal kebenaran dan jaminan keselamatan kekal, maka aku meninggalkan kepercayaan lamaku, meninggalkan iman lamaku, meninggalkan apa yang mengikat hidupku pada zaman-zaman lama. Tetapi sekarang aku mau hidup dalam anugerah kepribadian anak-anak Allah. Ya, slide berikutnya. Ini pemahaman ini membawa kita membangun kepribadian kita, membangun karakter kita. Tugas, kewajiban orang tua mendidik anak, bukan? Secara tidak langsung orang tua sedang membangun kepribadian anak itu. Bagaimana bentuk pola asuh kita terhadap anak itu mempengaruhi kepribadian anak itu. Dari sebab itu, kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki satu kepribadian yang berbeda dengan anak-anak dunia. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini Petrus, dia kembali mengingatkan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Taat kepada Sang kebenaran. Kalau kita taat kepada kebenaran, artinya kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita melanggar kebenaran, berarti kita sudah keluar dari kebenaran. Nah, kita perlu memiliki sikap yang taat seperti ini. Taat, ibu bapak saudara terkasih. Karena kita sebagai anak-anak Allah, kita harus taat kepada Allah Bapa kita yang bertahta di surga. Agar apa? Kita dapat menikmati persekutuan di dalam Dia. Kita dapat menikmati damai sejahtera di dalam Dia. Bahkan kita menjadi ahli waris tahta kerajaan surga. Wow, ini satu anugerah yang sangat luar biasa. Bukan satu hal omong kosong, tetapi ini satu bentuk bukti realita. Sebab Allah Bapa yang kudus sudah
menyediakan sarana penebusan dosa. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, Paulus katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Anugerah terbesar Roh Allah. Anugerah terbesar itu arah Roh Allah. Tanda meterai. Kalau kita dapat cek ya, nilainya besar, tapi nggak ada tanda tangannya. Atau jang naon kan gitu ya. Nggak ada tanda tangan, nggak ada cap pengesahannya. Nah, Paulus katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, adalah tanda ciri khusus anak Allah. Apa? Hidupnya dipimpin Roh Allah. Sehingga apa? Kita mampu taat, kita mampu hidup dalam kebenaran. Ya, kereta api itu dari Bandung mau ke Surabaya, ya bisa sampai kalau dia tidak keluar dari relnya, tidak anjok, sampai. Pasti sampai. Demikian juga kehidupan anak-anak Tuhan harus dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Salah satu indikasi yang Rasul Paulus juga katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi apa? Takut. Jadi ketakutan itu ada penyebabnya. Hidup oleh ketakutan itu ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Ini di sini tulis. Ada roh yang memperbudak kita sehingga kita mengalami ketakutan. Banyak sekali orang depresi, mengalami ketakutan, takut menghadapi masa depan, takut menghadapi hidup ini. Kalau kita memahami betul, Allah yang kudus, Dia adalah sumber kehidupan, Dia adalah penentu kehidupan, Dia Allah yang mengendali kehidupan, Dia Allah yang akan mencukupi kehidupan, Dia pula yang adalah menentukan untuk sampai kapan kita waktunya hidup. Sebetulnya itu semua dalam kendali Allah yang kudus. Dari sebab itu sebetulnya kita tidak perlu mengalami kekhawatiran dengan hidup kita. Sebab ada roh Allah yang membuat kita dapat berseru, dapat berelasi dengan Allah yang kudus, Allah penguasa dalam kerajaan surga, Allah yang kekal. Inilah kepribadian anak-anak Allah yang harus nyata di dalam kehidupan kita melalui kesaksian kita. Di dalam Roma 8:16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita, menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Allah sangat menghargai, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, tetap Allah sangat peduli dan mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia sangat mengasihi kita. Kita merenungkan pada kesempatan petang hari ini, bagaimana caranya kita dapat bersekutu dengan Allah yang kekal. Bagaimana kita dapat menikmati anugerah. Dan kita harus mengalami perubahan-perubahan mulai dari pola pikir kita, kepribadian kita, akal budi kita dirubah. Ya, kita ini sedang heboh ya sekarang ini dengan peristiwa polisi tembak polisi. Kalau kita ikuti memang rumit juga. Tetapi kalau kita ketahui, saya melihat satu di medsos bahwa pribadi yang jadi tersangka sekarang ini, FS itu, dia adalah salah satu anggota gereja.
orang Kristen, aktif di dalam ibadah. Sebelum dia menjabat, punya jabatan yang begitu berpengaruh, dia adalah orang yang hormat dan takut akan Tuhan. Tetapi setelah menjabat, dia menjadi akal yang memikirkan dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan, sampai terjadi kegaduhan yang bersifat nasional ini. Kenapa bisa berpikir demikian? Karena akal budinya, pemikirannya. Mari kita anak-anak Tuhan, kita wajib untuk menyatakan kepada dunia, menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, kuduslah kamu. Kita perlu memiliki satu standar kekudusan. Ini bukan standar yang baru, bukan. Dari zaman dulu sudah Allah menetapkan tentang kekudusan. Biarlah kita pada petang hari ini diingatkan lagi betapa pentingnya kita hidup dalam kekudusan, agar kita dapat berkomunikasi, berinteraksi, berelasi intim dengan Allah penguasa kerajaan surga. Sehingga di dalam dunia yang menakutkan ini, kita memiliki ketenangan, bahkan kita dapat menjadi saksi terang, membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama pada kesempatan petang hari ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi kebenaran Allah akan terus berbicara, memberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumahnya masing-masing. Kami percaya firman-Mu hidup membangkitkan pemahaman bagi kami. Firman-Mu hidup membangkitkan iman percaya kami. Iman kami bertumbuh, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami bersaksi memuliakan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama panjatkan peranakan segala doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, persembahan akan diberikan secara online dan juga secara onsite. Ya, mari sebelum kita memberi persembahan secara onsite, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, karena ketika kami tahu bahwa kami harus hidup kudus karena Allah kami adalah kudus, kami mendapat suatu kabar baik. Kekudusan itu kami dapat dari dalam pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang menyucikan, menguduskan kami. Dan setiap kami dilayakan untuk bersekutu dengan Engkau. Pada sore hari ini Tuhan, tiba saatnya kami hendak memberi persembahan, baik memberi secara online maupun secara onsite di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami mau memberi dengan penuh kesadaran bahwa kami memberi bukan untuk diberkati, tetapi karena kami telah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengorbanan Yesus yang telah menebus dan menyucikan hati nurani setiap kami. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilahkan ya, sambil kita diedarkan kantong kolektor, persembahan secara online dapat diberikan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Ya, ibadah Jerusalem Community Church diadakan setiap hari Minggu pukul 16 ya, melalui link Zoom di meeting room 678-426-4080 seperti yang Bapak Ibu Saudara ikuti dari rumah, dan juga secara onsite di Komplek Permata Indah Blok J nomor 18. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti secara onsite, boleh menghubungi ke WA saya untuk kita boleh sama-sama mengikuti ibadah secara onsite. Yang kedua, pengumuman yang kedua, saudara, untuk hari Rabu ini kita tidak ada worship night ya, karena tanggal 17 Agustus kita ada Fun Day ya. Kita ada Fun Day di Wisma El Shaddai.
Nah, untuk acara ini saudara ya sudah ada beberapa nama yang mendaftar. Terima kasih untuk keikutsertaannya. Ya, ada beberapa pengumuman. Acara ini kita untuk keberangkatan dari tempat ini dari Permata Indah jam setengah 9, 8.30. Ya, estimasi sampai sana mungkin sekitar jam 9. Ya, jam 9 atau 9 lebih seperempat, dan setengah 10, 9.30 kita akan mulai dengan rangkaian acara. Ya, jadi Bapak Ibu jika sudah mendaftar dan tidak ke sini mau langsung ke Wisma El Shaddai, silahkan setengah 10 kita udah di sana. Tapi kalau misalnya mau berangkat bareng-bareng bersama-sama dengan kita, ya boleh berkumpul di tempat ini. Ada beberapa mobil yang akan berangkat dari tempat ini. Juga diumumkan untuk membawa pakaian ganti. Ya, pakaian ganti, outer aja, luaran dan juga bawahan. Takutnya nanti ada kotor-kotor. Enggak, kita nggak main basah-basahan ya, kita nggak main air ya. Kecuali di sana hujan dan mau hujan-hujanan ya. Oke ya, kita nggak ada mainan air. Jadi tapi tetap bawa saja pakaian ganti. Acara diperkirakan jam setengah 10 sampai jam 3 sore. 3 sore kita sudah kembali lagi ke Bandung ya. Lalu yang berikutnya Instagram ya. Instagram Jerusalem Community Church beberapa waktu lalu sempat terblokir dan memang tidak bisa diakses lagi, dan kita membuat kembali Instagram Jerusalem Community Church dengan nama GCC BDG. Ya, Bapak Ibu boleh memfollow Instagram ini. Ya, nanti di situ ada informasi-informasi yang bisa dibagikan. Ya, lalu untuk YouTube channel Jerusalem Community Church, bisa Bapak Ibu di dalamnya bisa menyaksikan kembali recording ibadah, dan GCC Kids diadakan setiap hari Sabtu pukul 15. Ya, itu aja pengumuman. Saya undang kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang memerdekakan kami, karena kami tahu kami bisa kudus karena Tuhan sudah berkorban bagi kami. Berkati Bapak Pembina yang sudah menjadi penyampai firman, Tuhan pakai hidupnya lebih lagi dalam perjalanan kerohaniannya, dibawalah semakin mengenal dan mengalami Engkau. Dalam keluarganya semakin menjadi teladan, menjadi terang. Dalam usaha pekerjaannya Tuhan yang memberkati. Dalam pelayanannya Tuhan yang campur tangan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga bersati berdoa pada sore hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia adalah dalam genggaman tangan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami terus berdoa mendukung supaya Indonesia boleh mengalami damai sejahtera Tuhan, boleh mengalami Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir tengah bangsa dan negara kami. Bermimpin kami dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan, supaya semuanya sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang merenda suatu karya yang agung, mulia, rancangan yang terbaik untuk terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Agenda-agenda yang ada di depan Tuhan, yang direncanakan agenda kenegaraan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Kami juga berdoa pada sore hari ini Tuhan untuk acara Fun Day tanggal 17 Agustus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang hadir, Tuhan yang persatukan kami dengan kasih Tuhan. Kami mau lewat acara ini berjumpa dengan Tuhan. Kami mau lewat acara ini kami boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, lebih lagi sebagai satu anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk cuaca, untuk perjalanan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat acara ini nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap kami. Mungkin ada yang bergumul dengan kesehatan, dengan keuangan, dengan pekerjaan, bergumul dengan relasi di rumah tangga. Tuhan yang tahu apa yang menjadi beban pergumulan kami. Biarlah kelegaan daripada Tuhan memerdekakan kami, damai sejahtera Tuhan menaungi kami. Tuntunan Tuhan terus nyata bagi setiap kami dalam pengambilan keputusan.
pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah pudar karena Engkau yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mau sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa menyerahkan untuk rumah tangga, memberkati rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Memberkati pekerjaan, berkati studi, memberkati keuangan, memberkati kesehatan, memberkati relasi kami dengan rekan-rekan sekitar kami, memberkati kerohanian kami, terlebih lagi pelayanan kami. Semua Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Bapa di sorga. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.